Oke, baik. Shalom semuanya. Sehat semuanya? Sehat? Sehat. Oke. Malam hari ini kita kembali belajar kebenaran firman. Cuman sebelum kita belajar lebih jauh, saya ingin mereview sedikit tentang pertemuan plan kita waktu itu, Saudara. Mari kita buka Lukas pasal yang 10. Lukas pasal 10 ayat yang ke-39. Lukas 10 ayat 39 dikatakan begini, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini menarik, Saudara. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya ingin mendasari dulu sebelum kita masuk dalam materi kita, Saudara. Pelayanan yang terpenting itu adalah duduk diam di dekat kaki Tuhan, melayani diri sendiri, membiarkan Tuhan berbicara kepada kita, kita terus mendengarkan suara Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini, Maria dikatakan terus mendengarkan perkataannya. Terus di sini berarti dia fokus. Terus di sini berarti dia konsentrasi. Terus di sini berarti bahwa dia tidak membiarkan ada keadaan sekitarnya yang mempengaruhi dirinya sehingga dia lewat mendengar apa yang Yesus katakan. Jadi kata terus ini menarik, Saudara. Kalau Saudara perhatikan bagaimana kita bisa menangkap perkataan seseorang, bagaimana kita bisa bisa mengerti perkataan seorang kalau kita tidak memperhatikan terus. Makanya dalam menafsirkan Alkitab, kita harus terus memperhatikan konteks dari ayat. Ketika kita memperhatikan konteks dari ayat, maka kita akan memahami maksud dari ayat tersebut. Nah, banyak orang berhenti untuk terus mendengarkan. Kebanyakan orang, sebagian orang, maunya didengarkan, bukan untuk mendengarkan. Itu big problem. Mau didengarkan, tapi nggak mau mendengarkan. Itu big problem. Plan Tuhan yang hanya mau didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan, percayalah akan muncul problem dalam hidupnya. Nah, makanya saat-saat seperti ini, kita harus selalu ingat bahwa melayani itu dimulai dari melayani diri sendiri. Bagaimana melayani diri sendiri? Duduk diam, dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa melayani orang lain kalau kita tidak duduk diam, dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi ini basic banget yang harus kita ketahui. Dan ingat, kita belajar firman bukan untuk memuaskan rasa keingintahuan kita. Kita belajar firman bukan untuk memuaskan rasa penasaran kita. Kita belajar firman bukan untuk bahan khotbah. Kita belajar firman bukan untuk mengajarkan orang lain. Kita belajar firman untuk diri kita dilayani oleh Sang Firman. Supaya kita mengenal Dia dan hidup kita mengalami perubahan di dalam Dia. Jadi kita belajar firman untuk diri kita dilayani oleh orang lain. Dilayani oleh Tuhan maksud saya. Sebelum kita melayani orang lain. Jadi kalau diri kita dilayani oleh Tuhan, baru kita bisa melayani orang lain dengan baik dan benar. Makanya kalau saudara perhatikan, orang yang tidak mau dilayani oleh Tuhan, mati dia cuma sibuk melakukan ini itu, jadinya seperti Marta. Orang yang duduk diam disalahkan, gitu ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kita kembali, apalagi tema kita bulan ini adalah hidup yang melayani.
Kembali ini ingat baik-baik setiap saat, sesering mungkin duduk diam, dengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak terlewatkan, saudara. Lalu, nanti hari Minggu saya akan bahas lebih detail lagi itu. Oke, kita akan lihat materi kita hari ini. Saudara, materi tentang Kristus ini merupakan materi yang teramat sangat penting karena Kristus berbicara tentang Allah sendiri. Makanya di Alkitab selalu saya review kembali bahwa ada peringatan-peringatan bahwa bahkan di dalam zaman Alkitab sendiri pun ada yang namanya Yesus yang lain. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular. Saudara ingat, sama seperti Hawa diperdayakan. Diperdayakan berarti dia apa ini? Ditipu oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, ditipu dengan keinginan. Saudara. Penyebab manusia jatuh dalam dosa apa? Tipu muslihat. Yang kedua adalah keinginan. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita menciptakan Yesus yang sesuai dengan keinginan kita. Jangan menciptakan Yesus yang sesuai dengan keinginan kita. Makanya tadi saya katakan bahwa ketika kita belajar firman, biarkan diri kita dilayani oleh Sang Firman. Kita yang menaruh pikiran dan perasaan kita di bawah Sang Firman. Mengikuti apa yang Firman katakan. Bukan cari firman untuk mendukung pikiran kita. Bisa nangkep sampai sini? Kalau kita mencari firman untuk mendukung pikiran kita sendiri, berarti yang jadi Tuhan adalah kita. Kita sedang menciptakan Tuhan sendiri. Kita sedang diperdaya oleh keinginan kita. Makanya yang keempat, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi bahkan di dalam zaman Alkitab sudah ada Yesus yang lain. Orang-orang Yahudi, mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, saudara. Makanya minggu lalu kita belajar nomianisme. Salah satu bidat di abad-abad pertama itu adalah nomianisme. Mereka mengatakan Yesus saja nggak cukup. Kenapa? Karena mereka ingin meninggikan hukum Taurat. Mereka berpegang pada hukum Taurat. Yesus nggak cukup menebus dosa manusia. Kamu kalau mau selamat, maka kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, inilah Yesus yang lain itu. Jadi, kita harus belajar melihat Kristus itu dengan benar secara keseluruhan. Dan kita lihat, Galatia 1 ayat yang ke-6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Lihat, oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Ada Yesus yang lain, ada Injil yang lain. Yang tadi Yesus plus hukum Taurat itu tuh Injil yang lain. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Garis bawahi. Kalau kita mencari perkenanan kepada manusia, kita bukanlah hamba Kristus. Saya ulang, kalau kita masih mencari perkenanan manusia, kita bukanlah hamba Kristus. Makanya ketika kita melayani sesama kita harus jelas ini, saudara. Sebab aku menegaskan padamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan
Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Injil yang berasal daripada Allah. Jadi saudara bisa melihat bahwa semenjak abad pertama, zamannya Alkitab ditulis, bahkan zaman murid-murid itu, sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ada penyesatan-penyesatan yang dilakukan orang-orang zaman itu. Secara sejarah kita sudah belajar. Saya hanya ingin mereview saja. Bahkan dalam Alkitab sendiri pun mencatat, kebohongan tentang kebangkitan Yesus pada abad pertama itu diskenario ternyata. Jadi, saudara lihat Matius 28 ayat yang ke-12, Matius 28 ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, ini dia. Ini skenario kebohongan yang mau mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, kita bisa melihat di sini penyimpangan-penyimpangan terjadi semenjak abad pertama. Bahkan di dalam zaman Alkitab sendiri itu sudah terjadi penyimpangan. Maka kita perlu benar-benar menyadari, mempelajari kebenaran tentang Kristus ini. Kenapa kebenaran tentang Kristus ini? Kalau saudara lihat kan ada nomianisme. Nomianisme itu Yesus pershukum Taurat. Ada asketisme. Asketisme itu apa? Yesus plus bertarak, harus menderita ikut Yesus. Makanya yang kita sebut dengan teologi salib gitu kan. Itu kan sudah ada gitu ya. Sudah dari zaman dulu orang berpikir kalau mereka berpantangan dengan makanan, mengakang diri, mengasingkan diri, tidak hidup seperti di dunia ini, hidup yang sangat sederhana, menderita, baru mereka layak di hadapan Tuhan. Itulah yang jadi problem. Kemudian ada juga yang tidak mempercayai kebangkitan seperti orang-orang Saduki. Kita bisa baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Jadi ada banyak penyimpangan-penyimpangan dari zaman-zaman Alkitab. Kalau yang dihadapi oleh Yohanes ada gnostik yang tidak mempercayai bahwa manusia Yesus itu punya tubuh. Kenapa? Karena mereka percaya kalau material itu pasti dosa. Jadi ya kehidupan sejati itu hanya ada dalam roh. Dan mereka akan mencapai kesempurnaan kalau mereka mencapai pengetahuan yang tertinggi. Itu gnostik. Sudah. Jadi ketika kita mengerti latar belakang dari kitab, ketika kita mengerti sejarah yang ada saat itu, maka kita akan jauh lebih mudah untuk memahami Alkitab. Kenapa? Di 1 Yohanes 1, coba kita lihat 1 Yohanes 1, Yohanes sampai berkata seperti ini. 1 Yohanes 1 ayat yang pertama, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Gitu ya. Kenapa sampai ada ayat ini? Karena Yohanes sedang berhadapan dengan kaum gnostik yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu benar-benar memiliki tubuh jasmani. Nah, makanya kita perlu mempelajari kebenaran firman ini lebih dalam. Makanya kalau saudara jangan heran ketika saudara mendengar ada yang berkata, kenapa kalian mengangkat Yesus? Yesus itu kan manusia, lahir sebagai manusia. Kenapa diangkat menjadi Tuhan? Lalu pakai alasan konsili Nisea dan sebagainya. Ketika kita mengerti sejarah, kita mengerti apa maksud dari konsili Nisea, konsili Kalsedon, dan sebagainya. Nah, makanya kenapa pelajaran minggu lalu itu sebenarnya menjadi hal yang sangat penting untuk kita mengerti. Nanti kalau saudara yang belum minggu lalu tidak mengikuti, saya berharap saudara bisa nonton lagi sehingga saudara tahu dan tidak mudah diombang-ambingkan. Karena ada yang berkata, Yesus itu awalnya manusia. Waktu dia dibaptis, baru dia dipenuhi Roh Kudus, baru dia menjadi Allah. Tapi sebelum dia disalibkan, dia manusia lagi. Ya, berbagai macam teori lah yang muncul di luar sana. Saudara. Kenapa? Karena ingin
ingin menyatakan bahwa Allah itu tidak menderita, Allah tidak mati dan sebagainya. Ada banyak teori di luar sana yang berkembang. Makanya kita perlu belajar kebenaran firman berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, hari ini kita akan melihat tentang dua sifat Yesus, saudara. Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Sebentar, saya ambilkan dulu PowerPoint-nya. Oops. Oke. Siapa Yesus sesungguhnya? Ada yang berkata Yesus itu manusia biasa. Makhluk spesial, yang diciptakan spesial. Dia diciptakan yang sulung. Nah, itu saksi Yehova, saudara. Saudara, kata sulung dalam Alkitab itu bisa berarti urutan kelahiran bisa. Bisa. Yang pertama. Tapi kata sulung dalam Alkitab juga bisa berarti keistimewaan. Bangsa Israel disebut juga Tuhan anakku yang sulung, gitu ya. Jadi ada Efraim, saudara dikatakan anakku yang sulung dan sebagainya. Padahal dia bukan anak sulung sebenarnya, tapi yang utama, yang istimewa lah. Nah, saya tidak bahas ke sana dulu. Nanti kalau mau bahas kita diskusi langsung buka ayatnya lebih detail. Cuman siapa Yesus sebenarnya? Yesus adalah manusia sejati dan dia juga adalah Tuhan sejati. Kalau dia manusia sejati, berarti dia pasti punya sifat kemanusiaan. Kalau dia Tuhan sejati, dia punya sifat kealahan. Nah, yang jadi problem adalah kalau saudara nonton perdebatan-perdebatan, banyak perdebatan itu menggunakan barometer ukur atau alat ukur yang salah. Manusia diukur berdasarkan ketuhanannya Yesus. Contoh, kalau Yesus adalah Tuhan, masa Tuhan bisa lapar? Nah, lihat. Dia mengukur kemanusiaan Yesus berdasarkan ketuhanan Yesus. Kalau Yesus adalah Tuhan, masa Tuhan nggak tahu kapan dia datang lagi? Dia mengukur ketuhanan Yesus berdasarkan kemanusiaannya Yesus. Kalau Yesus adalah Tuhan, masa dia berdarah? Berarti dia mengukur apa ini? Masa Tuhan berdarah, ketuhanan Yesus berdasarkan kemanusiaannya Yesus. Nah, alat ukurnya ini yang harus jelas seringkali salah. Kalau mau mengukur kemanusiaan Yesus, lihat sifat Yesus sebagai manusia. Karena dia manusia, dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa tidur, dia bisa berdarah, dan sebagainya. Tapi kalau mau melihat ketuhanannya, dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang sakit, dia tidak berdosa, dan sebagainya. Jadi ini harus jelas dulu, saudara. Jangan mau diputar balikkan. Kenapa? Karena Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Allah. Nah, kalau dibalik-balik ini repot, saudara. Kalau saudara nonton Iron Man, Tony Stark ya, itu yang penciptanya Iron Man, dia jadi pemain sekaligus. Dia bisa jadi Iron Man-nya. Tapi Iron Man nggak bisa jadi penciptanya, gitu ya. Nah, sama. Tidak ada masalah Tuhan jadi manusia. Justru itu menyatakan bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu. Manusia yang nggak bisa jadi Tuhan. Makanya orang kalau nggak bisa menerima peristiwa inkarnasi Allah yang menjadi manusia, itu aneh. Itu aneh. Berarti Allahnya tidak berkuasa.
Tapi justru karena Allah berkuasa, Allah bisa menjadi manusia sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, kita lihat Yesus sebagai manusia. Waktu Yesus mau menjadi manusia, inilah yang saya bilang yang saya nggak masuk di akalnya, susah masuk di akal saya logika manusia itu begini. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Wow. Dalam kesetaraan dengan Allah, suatu keadaan, suatu posisi di mana dia adalah Allah yang layak disembah, layak dilayani, layak dihormati, layak dipuja, dan sebagainya. Dengan kondisi yang begitu sempurna dalam kemuliaannya, dia tidak mempertahankannya. Alkitab mencatat, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang seringkali kita ini susah mengerti. Sang pencipta yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha agung. Kalau kita kan manusia kan pinginnya, punya jabatan tinggi. Wah, enak dengan segala fasilitas. Kalau sudah ada fasilitas, kita mau lepas juga berat gitu kan ya. Wah, pokoknya pride, harga diri itu rasanya segala-galanya. Tapi tidak seperti gitu. Allah yang kita sembah ini Allah yang benar-benar menakjubkan dan luar biasa. Dia bergerak berdasarkan kasihnya itu yang luar biasa. Dia tinggalkan semua, dia kosongkan dirinya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena dia mengasihi saudara dan saya, kalau yang dikasih itu sangat berharga, kalau yang dikasih itu sangat luar biasa, sehingga dia mengosongkan dirinya, mungkin masih masuk akal. Tapi yang dikasih ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak layak untuk menerima anugerah dan kebaikan Tuhan. Orang-orang yang memberontak, orang-orang yang malas, orang-orang yang jahat hatinya. Tapi dia mengosongkan dirinya, meninggalkan itu semua demi orang-orang yang brengsek seperti saudara dan saya. Allah mencintai saudara dan saya dengan seluruh keberadaannya. Dengan hati kasih dan seluruh keberadaannya. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Kita manusia yang ditebus malah mau sombong di hadapan dia. Kita manusia yang ditebus malah mempertahankan posisi kita, jabatan kita, harta kita, dan semuanya. Tapi mari hari ini kita sama-sama merenungkan kebenaran ini. Allah mencintai saudara. Ketika saudara dan saya masih berdosa. Dia mencintai saudara dan saya. Jadi, yuk kita belajar merenungkan kebenaran firman ini. Untuk kita bisa bersama-sama memahami apa yang ada dalam isi hati Allah. Kemanusiaan Yesus. Ia datang sebagai manusia. Filipi 2, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua. Tolong salah seorang bacakan.
Mari 1 Yohanes 4 ayat yang kedua. Satu Yohanes 4 ayat yang kedua, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya. Jadi setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Yesus datang sebagai manusia. Saudara. Itulah pernyataan firman. Itulah kebenarannya. Yang kedua, kita bisa lihat ia lahir sebagai manusia. Dia lahir sebagai manusia normal. Di kandang domba. Saya rasa kita nggak perlu baca ayat-ayatnya. Sudah terbiasa mendengar kisah itu. Yang ketiga, Lukas 2 ayat yang ke-40. Tolong baca. Lukas 2 ayat yang ke-40. Lukas pasal 2 ayat yang ke-40. Mari. Yang sudah ketemu tolong baca. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa kemanusiaan Yesus itu nyata. Bahwa dia adalah benar-benar manusia. Dia datang sebagai manusia, ia lahir sebagai manusia. Waktu dia lahir, dia nggak langsung bertumbuh, langsung jadi orang dewasa. Alkitab mencatat dia bertambah besar, bertambah kuat, makin bertambah hikmatnya, makin disukai oleh semua orang. Sudah. Disuruh baca ayatnya sendiri secara komplit. Lalu ia memiliki tubuh jasmani sebagai manusia. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa sakit, dan sebagainya. Tentunya banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa dia memiliki tubuh jasmani. Sudah. Saya rasa kalau kita baca ini nanti terlalu banyak ya. Kita lanjut aja. Lalu ia juga memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak sebagai manusia. Sudah. Normal kehendaknya dia. Jadi bukan Tuhan itu bukan Tuhan yang Yesus tuh waktu datang tuh bukan makanannya aneh-aneh, keinginannya aneh-aneh. Enggak. Dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak sebagai manusia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang sebenarnya. Apakah Yesus punya potensi berbuat dosa? Kalau dia manusia, berarti Yesus punya potensi dong untuk berbuat dosa. Yuk kita diskusi dulu sebentar. Gimana, Yesus punya potensi nggak untuk berbuat dosa? Kejadian 6 ayat yang kelima berkata apa? Yuk mari diskusi. Santai dikit. Yesus punya potensi nggak untuk berbuat dosa? Kalau saya tidak, Kenapa? karena dia lahirnya sebagai manusia bukan dari benih dosa. Tapi dagingnya? Ya, Dagingnya, dia kan lahir sebagai manusia. tapi kan yang membuat kita jatuh dalam dosa kan karena memang kita dari benihnya benih dosa. Oke. Berarti Yesus nggak punya potensi dosa. Tidak. Yesus punya keinginan daging nggak? Iya. Nah, terus? Gimana, ayo. Hah? Ayo, yuk yang lain boleh. Yesus punya keinginan daging nggak? Ayo, silakan tanggapan.
Tidak, Pak. Yesus nggak punya keinginan daging. Tidak, karena dia kan menaklukkan dirinya dalam pimpinan Roh Kudus, Pak. Jadi dia nggak punya keinginan daging. Keinginan Tapi Yesus daging. punya daging. Maksudnya gimana? Loh, Yesus punya daging nggak? Punya, Pak. Dia punya keinginan daging nggak? Punya, dia lapar mau makan pula. Punya yang waktu di teman itu. Yang dia bilang biarlah tahun Iya. ini berlalu, tapi bukan kehendakku. Ah. Oke, sudah ketemu jawabannya? Berarti bukan kehendak. Punya, Udah ketemu belum Pak. Punya jawabannya? keinginan daging, Pak. Iya, punya, Pak. Mana yang jawaban yang benar nih? Yesus memiliki potensi atau benih dosa, namun dia tidak berbuat dosa. Yesus memiliki potensi atau benih dosa karena itu ia pernah berdosa. Yesus memiliki potensi dosa sebelum kebangkitannya, sehingga ia pernah berdosa, namun potensi dosa itu hilang setelah ia bangkit. Yang keempat, Yesus tidak memiliki potensi atau benih dosa sebab ia tidak berdosa. Yang mana yang benar? Yuk, yang mana yang benar? D, Pak. Yang B. D. Hah? D. D. Domba. Iya, Pak. Sama juga Pak, kude juga. Gitu ya. Yang lain? Alasannya apa, D? Alasannya apa yang D? Coba. Apa ya? Karena kan Yesus memang tidak memiliki potensi atau benih dosa gitu, Pak. Dia kan lahir dari benih ilahi, Pak. Oke. Tapi keinginan daging? Ada, Pak. Ada. Ya, karena itu membuktikan juga Yesus itu adalah manusia juga, Pak. Bisa lapar, bisa capek gitu, Pak. Oke. Berarti kesimpulannya kan sederhana. Yesus tidak punya benih dosa, namun Yesus tidak dikalahkan juga oleh keinginan daging. Yakobus 1 ayat yang ke-15. Yakobus 1 ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Kalau dibuahi, kalau nggak dibuahi, ya nggak melahirkan dosa. Makanya Alkitab mencatat Yesus taat sampai mati. Garis bawain itu. Taat sampai mati di atas kayu salib. Dia tidak pernah memberikan kesempatan kepada keinginan daging untuk menguasai dirinya. Dia hidup benar-benar menurut pimpinan roh. Makanya seperti tadi yang Gilbert katakan di Taman Getsemani, Yesus berkata, ya Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi sebagai manusia Yesus, dia memang punya daging, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengikuti keinginan daging. Dan ketaatan Yesus adalah ketaatan yang sempurna sampai mati di atas kayu salib. Halo, Mak. Gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian jadi Yesus tidak memiliki potensi atau benih dosa sebab ia tidak berbuat dosa. Alasan ketidakberdosaan Yesus nanti saudara bisa baca ayat-ayatnya ya. Saya nggak lama di sini. Dia memiliki kualitas ilahi, dia kudus, supranatural, tanpa dosa. Lalu kualitas pribadinya juga luar biasa sekali.
Kemudian dia tak bercacat, tanpa noda. Jadi dikuduskan itu artinya dipisahkan, saudara. Lalu secara moral, etika, dia tidak berbuat dosa. Coba kita buka deh ayatnya dulu deh. 1 Petrus 2 ayat 22. Yang sudah tolong baca. 1 Petrus 2 ayat 22. Yuk, yang sudah ketemu langsung aja yuk. Biar cepat. Sebab yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan ketakutan ditaklukkan kepadanya. 1 Petrus 2 ya? 1 Petrus 2. Ayat 22 ya Pak, sorry. Hmm. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam Mulutnya. Jadi kita bisa melihat di sana. Jadi tidak ada tipu muslihat sama sekali. Apa yang dikatakan dengan apa yang ada dalam hati semuanya sama, gitu ya. Yesus mengalami pencobaan, tapi tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, ini ayatnya bagus nih. Ibrani 4 ayat 15. Yuk, tolong dibaca. Ibrani 4 ayat 15. Mari yang sudah ketemu. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, jadi kalau kita berkata, oh kita manusia biasa, wajar dong kita jatuh dalam dosa. Kita harus sadar bahwa itu nggak wajar. Yesus tidak menganggap kejatuhan dalam dosa sebagai sebuah kewajaran. Apalagi kita berkata, oh kan ada kasih karunia Tuhan, wajar, nanti habis jatuh dalam dosa, bertobat, minta ampun, Tuhan akan pulihkan. Sekali lagi, itu bukan sebuah kewajaran. Kemudian, secara cepat, dia tidak mengenal dosa. Kalau ini jelas ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi, Yesus itu tidak mengenal dosa sama sekali dan dia tidak berbuat dosa. Kemudian ia memikul dosa manusia sehingga mati untuk menebus manusia. Matius 8 ayat 17. Mari yuk, Matius 8 ayat 17. Yuk baca yang udah ketemu. Bukalah Alkitabnya. Rajin-rajin dan cepat-cepat. Matius 8 ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Oke. Jadi, secara bukti ilahi, tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Yesus berdosa. Mau ahli Taurat, orang Farisi, mereka selalu berusaha menyerang Yesus, berusaha menjatuhkan Yesus. Tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi yang berdosa. Kemudian, dia sendiri mengakui bahwa dia tidak berdosa. Yohanes 8:46 dikatakan begini, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Gitu ya. Jadi Yesus ini menyatakan bahwa dia tidak berdosa. Kalau dia berdosa, saat itu pasti sudah diserang sama ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat orang Farisi nggak bisa menyerang Yesus karena Yesus memang tidak berdosa. Musuhnya Yudas pun mengakui bahwa Yesus tidak bersalah dalam Matius 27 ayat yang keempat ini. Kemudian kita lihat penjahat juga mengakui, penjahat yang disalib di samping Yesus. Penjahat itu berkata, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Gitu ya. Jadi pengakuannya bukan pengakuan Yesus secara pribadi.
lawannya, penjahat yang sampingnya, dan sebagainya. Nah, yang menarik ini yang saya ingin suruh baca, 1 Petrus 2:24. Mari kita buka 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, kalau orang berdosa, itu pasti dia harus mempersembahkan korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat sekalipun Yesus mempersembahkan korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Tapi yang tercatat adalah bahwa Yesus malah membawa darahnya sebagai penghapus dosa. Ibrani 9 ayat yang ke-12. Yuk buka Alkitab kita, Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi Yesus masuk ke hadirat Allah itu membawa darahnya sendiri. Menghampiri tata kasih karunia dengan membawa darahnya sendiri. Darahnya itulah yang sebagai korban penghapus dosa. Yang ini benar-benar menyatakan bahwa dia tidak berdosa. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Yesus benar-benar Tuhan? Sekali lagi, ketuhanan Yesus selalu kita harus lihat dari sifatnya sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Kalau sifatnya sebagai Tuhan, Tuhan itu kekal sifatnya. Yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di kitab Mika dicatat. Yohanes 8 ayat 58, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada, kata Yesus. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Padahal Yesus lahir zaman jauh setelah zamannya Abraham. Bukan sebelum Abraham. Yohanes 17 ayat yang kelima, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Berarti Yesus itu adalah Allah yang memiliki kemuliaan sebelum dunia ini ada. Makanya sifatnya itu kekal. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah Allah. Yohanes 17 ayat 24, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapa mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan. Berarti Yesus sudah berada dalam kekekalannya. Gitu ya. Lalu mau lihat sifatnya Allah, Allah itu maha kuasa. Berkuasa atas sakit penyakit jasmani, lumpuh, dan lain-lain. Maupun penyakit rohani, dosa. Seringkali kita melihat di Alkitab, Yesus berkata, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni. Lalu berkuasa mengampuni dosa. Ada ayat-ayatnya, saudara. Berkuasa atas maut. Berkuasa atas alam semesta. Jadi kalau berkuasa atas maut, Lazarus yang sudah mati pun, Lazarus mari keluar. Dan yang menariknya, maut telah dikalahkan dalam 1 Korintus pasal 15 kan. Maut di manakah sengatmu? Maut telah dikalahkan. Yesus berkuasa atas maut, buktinya apa? Dia tidak bisa ditahan oleh alam maut. Karena dia tidak berdosa, maut tidak bisa menahannya dia. Tapi kalau dia berdosa, maka maut akan menahannya. Berkuasa atas alam semesta. Dia meredakan badai. Sampai murid-muridnya heran, siapa dia ini? Sehingga badai pun taat kepada dia. Dia mengutuk pohon ara. Langsung mati pohonnya. Jadi ada banyak hal, kalau kita lihat dari kehidupan Yesus yang menyatakan bahwa dia tuh Allah yang berkuasa. Jadi jangan seorang mengukur ketuhanan Yesus, Tuhan kok lapar, Tuhan kok berdarah, dan sebagainya. Bahkan dia lebih berkuasa dari segala penguasa manapun. Kita baca Efesus 1:20 yuk. Yuk, yang sudah ketemu tolong baca.
Efesus 1 ayat yang ke-20 sampai 23. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Jadi jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jadi Yesus itu jauh lebih tinggi daripada segala sesuatu. Gitu ya. Jadi kita harus benar-benar melihat bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Dan Dia punya nama di atas segala nama. Lalu kita lihat lagi, Tuhan itu Maha tahu. Kristus itu mengetahui segala manusia dan yang ada di dalam manusia itu sendiri. Kita lihat Yohanes pasal 2 ayat 24. Yohanes pasal 2 ayat 24 sampai 25 yang sudah kamu tolong baca. Tetapi Yesus berdiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia Yesus mengenal sendiri, mereka. Yesus sendiri atau Yesus berdiri? Yesus sendiri. Yesus sendiri. Oke, ya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, itu kata kuncinya. Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dia tahu semuanya. Ia mengetahui lebih dahulu siapa-siapa yang akan mengkhianatinya. Ya, saudara tahulah kisahnya itu ya. Yang mencelupkan roti, Yudas. Hikmat Allah ada padanya. Kristus adalah hikmat Allah. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Gitu ya. Bukti kealahan Yesus lagi, dia juga Allah yang maha hadir. Pengalamannya dan Nathanael, muridnya, gitu ya. Kalau saudara baca nanti, Yohanes 1 ayat 48. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus manggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, Nathanael sampai bingung, kok bisa dia Yesus kenal? Yesus telah naik turun dari surga. Naik dan turun dari surga. Dia berasal daripada surga. Janjinya untuk memenuhi orang-orang yang percaya kepadanya, dan seterusnya. Dia tidak berubah. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Coba. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan juga menyembuhkan. Kalau dia dulu ingin menyelamatkan saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya dia juga menyelamatkan saudara dan saya. Yesus memiliki kualitas hidup yang hanya dimiliki oleh Allah. Kudus, punya kemuliaan. Dia dalam wujud Allah. Nah, Yesus tidak pernah menolak pengakuan atau penyembahan. Ini penting, saudara. Kalau dia bukan Tuhan, pasti dia menolak untuk disembah, menolak untuk disebut sebagai Tuhan. Tapi dia tidak menolak ketika Thomas mengakuinya, ya Tuhanku dan Allahku. Gitu ya. Dia tidak menolak penyembahan. Orang-orang yang menyembahnya dia nggak tolak. Dia terima penyembahan itu karena dia memang adalah Tuhan yang layak untuk disembah.
Jadi kalau kita lihat lagi ketuhanan Yesus, kita bisa lihat dari pernyataan Yesus tentang dirinya sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara lihat di sini, aku dan Bapa adalah satu. Saudara, ini menyatakan kesatuan, keesaan antara Bapa dan Yesus. Nanti kalau di kelas Roh Kudus kita bisa melihat keesaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah yang ditentukan menjadi jalan keselamatan. Jadi kita harus ingat di sini. Kenapa kalau tidak melalui Yesus tidak ada keselamatan? Karena Yesuslah yang telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan keselamatan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam Dia, hanya di dalam Dia ada kebangkitan dan hidup. Jadi kalau saudara tidak mau mengalami kebangkitan dan hidup, ya saudara berada di luar Kristus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara. Yang awal ini maksudnya itu dengan kekekalan. Ini saudara, Alfa dan Omega. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Akulah gembala yang baik. Akulah pintu. Akulah roti hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Aku terang dunia. Dan seterusnya. Jadi pernyataan Yesus tentang dirinya menyatakan bahwa dia adalah Allah. Hanya Yesus yang adalah Tuhan yang datang ke dunia, mati, bangkit, naik ke surga, dan tidak pernah mati lagi. Itu membuktikan bahwa dia Tuhan. Manusia bangkit pasti mati lagi. Tapi kalau Yesus datang, mati, bangkit, dan tidak pernah mati lagi. Bahkan dia naik ke surga. Dia bangkit, nampakkan diri pada murid-muridnya, menyatakan bahwa dia hidup, lalu dia naik ke surga. Nah, dari materi Yesus ini yang harus saudara mulai mengerti, yang harus saudara pahami, yang harus saudara dan saya hafali, yaitu tentang isi hati Tuhan. Apa sih yang menjadi isi hati Tuhan? Yang pertama, isi hati Tuhan adalah supaya semua orang diselamatkan. Kita baca pelan-pelan. Karena saya ingin saudara mengerti tentang hal ini. 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Memang kalau Calvinis menafsirkan ini, semua orang ini yang dimaksudkan adalah semua murid-muridnya. Gitu ya. Silahkanlah. Kalau saya tetap lebih percaya bahwa Tuhan tuh menghendaki semua orang diselamatkan, dia berikan pilihan kepada semua orang, mereka mau menerima keselamatan, maka akan diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi itulah kehendak Tuhan sebenarnya. Kerinduan isi hati Tuhan itu di sana. Efesus 1 ayat keempat, sebab di dalam Dia, ingat, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Proses pemilihannya ada di dalam Dia, di dalam Kristus. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihnya. Sebab di dalam Dia, nanti saudara hitung di rumah ini, yang Efesus 1 ayat 4 sampai 8 ini, sampai 11, ada berapa kali kata dalam Dia? Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan
kehendaknya. Jadi di dalam Yesus, saudara, dia menghendaki supaya kita diselamatkan. Dia menghendaki, dia merindukan saudara dan saya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat sehingga kita diselamatkan di dalam Kristus. Yang kedua, Yohanes 10 ayat yang 10 sudah hafal semua. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, yang menariknya di sini, saudara, mempunyai hidup, itu kalau dalam bahasa Yunani, ada dua kata hidup, bios sama zoe. Nah, kalau kita lihat dari ayat-ayat, kalau bios itu seringkali menunjukkan kehidupan jasmani. Kata bios itu. Tapi kalau kata zoe, itu hidup rohani. Nah, kata yang dipakai dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 ini adalah supaya kamu mempunyai hidup yang berkelimpahan, hidup kerohanian, hidup rohani yang berkelimpahan. Seperti kaya dalam kemurahan, kebajikan, dan sebagainya itu. Saudara berkelimpahan kasih, damai sejahtera, sukacita. Nah, kalau saudara paksakan ini ayat untuk menjadi kelimpahan jasmani, maka saudara akan muncul kerancuan nanti dengan ayat-ayat lainnya. Saudara akan mengalami kebingungan. Saya percaya Tuhan rindu untuk kita hidup menikmati kasih-Nya dengan berkat-berkat jasmani dan sebagainya. Namun berkat jasmani bukan ukuran. Kan kalau ini kan Yesus datang supaya kamu mempunyai hidup yang berkelimpahan. Nah, kalau saudara artikan ini adalah harta, berarti Yesus datang supaya kamu mempunyai hidup yang berkelimpahan harta. Kalau saudara artikan ini adalah kesuksesan, berarti supaya Yesus datang supaya kamu mempunyai hidup yang berkelimpahan kesuksesan, suksesnya menurut dunia. Nah, ini bisa menjadi rancu, saudara. Jadi yang dimaksudkan di sini memiliki hidup yang berkelimpahan ini adalah kehidupan manusia rohanimu. Saudara memiliki kekayaan rohani, kasih, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, kelemah lembutan, dan sebagainya itu. Ada buah roh, saudara, dan sebagainya. Jadi itu isi hatinya Yesus, supaya saudara menikmati semua itu. Kemudian saudara memiliki hidup yang berkuasa. Bukan saudara dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh rasa bersalah, dikuasai oleh intimidasi. Makanya untuk saudara memiliki hidup yang berkuasa, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Coba kita baca ayatnya. Roma 5 ayat yang ke-17. Mari tolong baca Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara ingat selalu di materi kasih karunia kan sudah diajarkan bahwa kasih karunia paketnya itu apa? Kebenaran. Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Jangan dipisahkan, saudara ini. Ya. Jadi kasih karunia dan kebenaran. Makanya kasih karunia dan damai sejahtera, 2 Petrus 1 ayat kedua, melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Saudara ingat waktu saya ngajar kasih karunia dan kebenaran satu paket, iman dan perbuatan itu adalah satu paket. Gak mungkin saya bisa menunjukkan iman saya kepada saudara tanpa perbuatan. Tapi orang bisa melihat iman saya melalui perbuatan saya. Nah, kasih karunia dan kebenaran juga seperti itu satu paket. Jadi kalau saudara mau menerima kelimpahan kasih karunia, saudara dan saya harus mengenal kebenaran. Tidak ada kebenaran, tidak ada kelimpahan kasih karunia. Kenapa? Karena saudara tidak tahu kebenaran yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Makanya kenapa kita perlu belajar, kenapa kita perlu mengerti kebenaran yang berpusat pada Kristus, saudara. Karena supaya kita mengenal Dia, yang tadi di awal, sesi awal saya berkata bahwa
kita harus melayani diri kita sendiri dengan duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Membiarkan Sang Firman melayani kita. Biarkan kebenaran itu melayani kita sehingga kita mengerti bahwa di dalam Dia ternyata segala sesuatu telah disediakan. Dan itu semua disediakan oleh karena kasih karunia-Nya. Karena kasih karunia-Nya Dia sediakan, kita mengerti, kita bisa mengambil, menerimanya dengan iman. Baru terjadi hidup dan berkuasa. Tapi kalau saudara cuma kasih karunia saja, saudara tidak mengerti kebenarannya. Contoh, saudara Tuhan mau saudara hidup dan berkuasa. Berkuasa misalkan dalam hal ekonomi misalkan. Saudara tidak mengerti kebenaran, misalkan barang siapa tidak bekerja janganlah ia makan. Bahwa kita nih justru karena kasih karunia kita bekerja keras lebih daripada mereka semua, tapi bukannya kita melainkan kasih karunia Allah yang bekerja dalam kita. Kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, kita cuma kasih karunia dan kebenarannya salah yang kita mengerti, akhirnya kita jadi malas-malasan, kita selalu berkata, kan ada kasih karunia Tuhan, nggak apa-apalah, kena pecat, kan ada kasih karunia Tuhan, nanti Tuhan bukakan lagi, pekerjaan lagi, habis kena pecat, cari lowongan, nggak ada, stres dia. Lalu dia berseru-seru, di manakah kasih karunia Allah? Padahal dia kena pecat karena dia tidak bertanggung jawab akan pekerjaannya. Nah, dia tidak mengerti kebenaran. Sehingga kasih karunia itu tidak termanifestasi dalam hidupnya. Makanya kasih karunia dan kebenaran itu harus satu paket. Nggak bisa kita dikit-dikit nama kasih karunia saja. Karena banyak orang suka sekali dengan istilah kasih karunia. Akhirnya apa? Menyalahgunakan kasih karunia untuk melampiaskan hawa nafsunya dia. Gitu. Nah, saya pun sebagai gembala begitu. Saya menyadari hidup ini adalah kasih karunia. Bisa jalan adalah kasih karunia Allah. Nggak bisa saya hidup, oh ya sudah kasih karunia Tuhan. Keluarga New Life semua Tuhan gembala kada baik. Nanti Roh Kudus tolong. Tuhan bukakan semua kebenaran atas mereka. Sudah saya tiduran. Nggak bisa. Saya harus memberi diri saya dilayani oleh Roh Kudus. Belajar kebenaran, terbuka kebenaran. Saya bagikan pada saudara, itu satu kebenaran yang nyambung. Kalau mau anak-anak rohanimu mengenal Tuhan dengan benar, beritakan firman Kristus kepada dia dengan benar. Kan gitu ya. Itu pun masih tergantung respon. Oke. Lalu Tuhan mau kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah ini kan, istilahnya kan kalau orang cuman ngambil sepenggal, coba lihat 2 Petrus 1 ayat yang keempat ya. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Nah orang suka sekali khotbah dari satu ayat ini saja. Dan saya sudah puluhan kali dengar ayat khotbah dari satu ayat ini. Ada janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dari kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi ada janji yang berharga sangat besar. Apa yang kamu butuhkan, Tuhan berjanji akan memenuhi seluruh kebutuhanmu. Pingin ini, Tuhan penuhin. Pingin rumah besar, ngomong sama Tuhan. Kan iman tuh perkatakan saja, ngomong sama Tuhan. Nanti kamu akan terima, dan sebagainya. Ngambilnya dari satu ayat. Saudara. Lalu penerapannya, ngambil ayat-ayat lain semua. Saudara. Coba, kalau kita belajar Alkitab, belajarlah secara konteks. Lihat, memang, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan pada kita janji-janji yang sangat besar, yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, ayat kelimanya jangan lupa. Karena saudara mempunyai janji yang sangat besar dan berharga itu, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, jadi janji yang berharga dan sangat besar itu akan nyata dalam hidupmu kalau kita, saudara dan saya sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita kebajikan. Kebajikan itu bukan hanya sekedar berbuat baik, mengasihi dan sebagainya, tapi kita punya pengetahuan yang benar.
Bagaimana kita mengasihi, membimbing orang, membapain orang, dan sebagainya. Ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan itu penguasaan diri. Sabar, aduh kadang tensi semua sebenarnya. Oh harus dirombak begini dan sebagainya. Ada pengetahuan. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Gak pernah menyerah, tekun, terus-menerus, konsisten dalam segala keadaan. Dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, terus melayani. Dalam keadaan kelimpahan, kekurangan, terus melayani. Dalam keadaan terbatas kayak orang menikah ya. Dalam keadaan sehat maupun sakit, kelimpahan, kekurangan, dan sebagainya. Pokoknya itulah ketekunan, saudara. Kita tekun di sana. Nah, banyak orang yang nggak tekun. Kita ini kan problemnya kan di satu sebenarnya, ketidaktekunan kita. Kita selalu, dunia ini sudah menawarkan kita segala sesuatu yang serba instan. Bahkan kita pikir kita terima dari Tuhan juga maunya yang serba instan. Serbanya instan, kalau bisa hari ini, detik ini juga Tuhan mau saya hidup dalam kelimpahan. Hari ini, besok saya ketemu orang kasih saya pesawat, saya jadi langsung orang kaya raya. Nah, ini kan pikiran manusia. Manusia berusaha menciptakan jalannya sendiri. Mereka rekakan jalannya sendiri. Alkitab tidak mengajarkan begitu loh, saudara. Alkitab mengajarkan kebenaran yang utuh. Ada janji yang sangat besar dalam hidupmu. Jadi kita harus mengerti kebenaran yang utuh. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, ayat 8-nya baca bersama. 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Saudara baca di tempat saudara, saya bacakan. 1, 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kalau itu semua ada, baru saudara dan saya dibuatnya menjadi giat dan berhasil oleh dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi, ayat yang 9, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi yuk kita lihat Alkitab itu keseluruhan. Jangan kita milih ayat yang kita suka, langsung kita pakai untuk memuaskan kedagingan kita. Hati-hati dengan pengajaran kasih karunia yang model begini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sudah mengerti isi hati Tuhan, Tuhan ingin kita selamat, hidup berkelimpahan, hidup berkuasa, Tuhan ingin kita mengambil bagian dalam kodratnya. Bagaimana supaya ini semua bisa terrealisasi? Makanya saya buat dengan tujuan Yesus datang ke dunia. Tujuan Yesus datang ke dunia kan untuk memenuhi apa yang ada dalam isi hatinya ini kan. Inilah bedanya isi hati dengan tujuan. Makanya dia datang, yang pertama, dia cari orang berdosa. Supaya apa? Orang berdosa ini mengalami ini. Diselamatkan, hidup berkelimpahan, hidup berkuasa, ngambil bagian dalam kodrat ilahi. Oke, ini isi hatinya. Makanya dia cari orang berdosa, dia tebus dari kutuk, supaya kita semua bisa diselamatkan. Dia selamatkan kita, dia bebaskan, sembuhkan, beri kita hidup kelimpahan, lalu dia mengaruniakan segala sesuatu. Memiliki hidup yang berkuasa. Jadi, Yesus datang, saudara, dengan tujuan untuk mencari orang berdosa, menebus kita dari kutuk, menyelamatkan, membebaskan, menyembuhkan, memberi hidup berkelimpahan. Dia karuniakan saudara segala sesuatu, dia berikan dia dengan tujuan supaya saudara dan saya memiliki hidup yang berkuasa. Karena itu semua adalah isi hati Yesus di sini. Oke? Jadi ingat, Tuhan gak pingin kita punya hidup yang biasa-biasa saja. Yesus pingin kita punya hidup yang luar biasa dalam Dia. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini, selain di dalam Yesus Kristus. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Ayat 17. Ingat nih. Ia datang untuk membebaskan, menyembuhkan, memberi hidup berkelimpahan. Tapi ingat, saudara, kita harus belajar secara keseluruhan. Jadi ingat, prinsip penafsiran Alkitab yang salah, kalau kita ngambil satu ayat,
langsung kita tafsirkan menurut versinya kita. Itu yang kebanyakan kita salah terjadi. Makanya di awal tadi saya ingin mengulang lagi, saya ingin menyampaikan bahwa kita belajar firman bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Kita belajar firman bukan supaya kita bisa berdebat. Kita belajar firman bukan supaya persiapan khotbah. Kita belajar firman bukan untuk mengkhotbahkan orang lain. Kita belajar firman supaya kita dilayani oleh Sang Firman. Kita mengenal Dia dan hidup kita diubahkan. Itu prinsip, saudara. Jangan belajar firman hanya karena rasa penasaran yang untuk memuaskan logika kita. Tapi biarkan firman itu memenuhi kita. Jangan cari ayat-ayat firman untuk mendukung pendapat kita. Kalau kita cari ayat firman untuk mendukung pendapat kita, berarti kita lah yang jadi Tuhan. Tapi biarlah kita taruh pikiran kita di bawah firman. Apa yang firman katakan, itu yang kita terima, kita ubah pola pikir kita yang salah. Jadi itu prinsip saudara dalam belajar firman. Saya percaya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kebenaran firman ini. Jadi kalau kita ada salah, ada yang kurang pas, kita sama-sama belajar terus terbuka akan kebenaran firman. Setiap saat belajar disiplin diri. Ingat, melayani diri sendiri itu artinya saudara mendisiplin diri untuk duduk diam mendengarkan firman. Kita sama-sama terus belajar. Jangan cuma sekedar cari khotbah. Khotbah yang enak, khotbah yang bagus. No. Biarkan Roh Kudus bicara sama kita. Kita berada dalam satu penggembalaan. Saya pribadi benar-benar merasakan Roh Kudus menolong kita untuk membukakan kebenaran firman step by step. Kita ini benar-benar bodoh dan tidak mengerti tentang Tuhan. Saudara mau kuliah setinggi apapun, kita ini benar-benar bodoh dan tidak mengerti. Makanya saya bilang Alkitab itu sudah jauh lebih dari cukup mau seumur hidup kita. Karena kalau kita mengerti firman saja, membiarkan dia bicara sama kita saja. Dari satu ayat saja, itu bisa merubah seluruh hidup saudara dan saya. Dari satu ayat saja, nggak usah banyak-banyak. Dia mengenal kita secara pribadi, makanya duduk diam seperti Maria. Duduk diam terus. Makanya pesan saya sekali lagi sebelum kita akhiri, saudara, layani dirimu sendiri dengan baik. Disiplin, dengar firman. Waktu saudara ikut begini, walaupun saudara matikan video, pastikan saudara duduk menyimak dengan baik. Menyimak dengan baik. Jangan lewatkan setiap firman yang disampaikan dengan sambil makanlah, sambil jalan inilah itu. Belajarlah disiplin diri. Seperti Maria terus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Terus menerus. Memang saya mengerti kondisi. Kita ada kondisi, saya mengerti hal itu. Tapi marilah kita belajar untuk mendisiplin dalam ibadah, doa malam, pemuritan, atau mungkin saat teduh saudara dan saya. Waktu kita saat teduh itu. Nah, kadang kita banyak sekali godaannya di WA. Gitu ya, karena kita saat teduh pakai HP kan, lagi baca firman asik-asik, WA masuk, belok dulu ke WA, baru balik lagi ke firman lagi. Gitu kan, pengalaman kita sama nggak? Ini pengalaman saya nggak tahu kalau saudara bisa hebat gitu kan, bisa, konsentrasi Alkitab terus. Mari kita biarkan Roh Kudus bicara sama kita, amin. Jadi kita sudah belajar hari ini, isi hati Tuhan, tujuan Tuhan, kita sudah belajar ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, boleh. Mari. Nanti hari Senin, Budita yang akan lanjutkan. Mengapa harus Yesus? Sudah? Cukup jelas? Mengeningkan cipta diselesaikan. Pak, mau nanya. Ya.
Itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kenapa Marta? Itu kan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu saya pernah dapatkan pertanyaan itu, Pak, bilang Yesus itu enggak harus disembah karena dia itu hanya diangkat Allah sebagai Tuhan. Iya, itu kan nebionisme yang minggu lalu. Jadi mereka mempercayai bahwa Yesus itu lahir sebagai manusia. Waktu dibaptis, ada Roh Allah turun. Nah, di sanalah baru dia mulai diangkat. Jadi ada banyak teori di sana. Makanya kalau kita mau melihat Yesus itu Tuhan atau tidak, dilihat dari tadi yang ciri-ciri tadi. Iya. Maha Kudus dan sebagainya. Jadi kalau kita ngelihat kemanusiaan Yesus ya, kan teman-teman di luar sana kan selalu mengukurnya ketuhanan Yesus berdasarkan kemanusiaannya Yesus, makanya nggak nyambung. Jadi kalau mau ngukur berapa banyak air dalam sebuah gelas, jangan pakai meteran. Kalau ngukur air dalam sebuah gelas pakai literan, jangan meteran, nggak nyambung. Nah sama, kalau kita mau lihat ketuhanan Yesus, bukan dari sisi kemanusiaannya, dari sisi ketuhanannya. Yesus ada dosa enggak? Yesus maha kuasa enggak? Yesus maha suci enggak? Gitu kan? Gitu Marta kalau diskusinya. Kan memang ada banyak diskusi di internet itu yang cuma ngambil satu titik. Ngelihat kemanusiaan Yesus selalu menyerang. Kalau Yesus ada Tuhan, kenapa kok Yesus enggak tahu misalkan? Makanya jangan sembah, dia bukan Tuhan. Kan nggak bisa. Kita hanya ngambil sekelumit cerita, lalu kita jadikan kesimpulan keseluruhan. Makanya kenapa dari awal saya katakan bahwa ketika kita belajar firman, kita harus belajar keseluruhan, komprehensif. Kalau nggak keseluruhan, kita akan mudah terjebak di area sana. Gitu. Kita belajar yang benar saja, nggak usah tentang Yesus, misalkan tentang kasih karunia aja. Kita harus ingat kasih karunia dan kebenaran. Kebenarannya itu berkata apa tentang kasih karunia ini? Gitu. Ada lagi mungkin? Gimana Marta? Iya. Sudah terjawab kira-kira? Sudah. Ya, kan orang Israel itu kan nggak mau mempercayai Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kan. Makanya di sini dijelaskan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dia menyatakan bahwa itulah Tuhan dan Kristus sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel itu, Mesias itu. Cuma mereka nggak mau ngakuin, makanya dibilang itu loh Tuhan, Yesus itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus buat bangsa Israel, gitu loh. Gitu. Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, pasti dia menolak penyembahan. Jadi ada diskusi-diskusi di sana. Ada lagi yang lain mungkin? Pak, satu lagi boleh? Boleh. Tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kan sering kita dengarkan dibilang akan datang yang kedua kalinya. Jadi seolah-olah akan ada yang pertama, ada yang kedua, dan ada yang ketiga, dan seterusnya gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam Alkitab kan dibilang akan datang kembali. Jadi gimana tuh Pak? Apa memang dibilang akan datang untuk kedua kalinya, tapi atau akan datang kembali? Karena yang di dalam Alkitab itu kan akan datang kembali. Nah, kalau dibilang akan datang kedua kalinya, seolah-olah akan datang lagi ketiga kalinya, keempat kalinya. Nah, nanti kamu akan pelajarin lagi di Alkitab, Yesus sudah datang katanya. Itu nanti di eskatologi, Marta. Eskatologi. Yang penting begini, yang harus kita sadari adalah
Bapa, Anak, dan Roh Kudus, betul ya? Oke. Nah, banyak orang terjebak begini. 3 pribadi ini seakan-akan berdiri sendiri-sendiri dan ada zamannya. Ya, benar. Zaman PL adalah zaman penciptaan, itu zamannya Bapa. Waktu Yesus datang jadi manusia itu zamannya Yesus. Waktu sekarang zamannya Roh Kudus. Berarti waktu di zaman Bapa, Yesus dan Roh Kudus bekerja nggak di sana? Oke. Dan zaman Bapa, orang lebih mudah melihat Yesus dan Roh Kudus bekerja karena ada Elohim, jamak, marilah kita. Tapi waktu zaman Yesus, Bapa dan Roh Kudus bekerja nggak di sana? Zaman Roh Kudus sekarang, Yesus dan Bapa bekerja nggak? Nah, kalau kita tidak mengerti tentang keesaan Allah, keesaan, ketunggalan Allah, maka kita jadikan seakan-akan Tuhan itu ada 3. Ini yang nggak boleh sampai terjadi. Jadi ketika saya berdoa kepada Roh Kudus, itu sebenarnya Bapa dan Yesus ada di sana. Makanya kalau kita perhatikan, contoh, 1 Korintus 3:16, coba lihat. 1 Korintus 3:16. Coba baca. Habis itu ada yang baca 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Coba Marta, baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kamu adalah bait Allah. Oke. 1 Korintus 6 ayat 19. Yuk. Yang lain. Satu Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Jadi bait Allah atau bait Roh Kudus yang benar? Sama saja karena Allah kan roh. Nah, makanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, seringkali pemakaian istilahnya itu sama. Kealahan karena keesaannya itu mau disebut bait Allah, mau disebut bait Roh Kudus sama. Karena esensinya Allah yang ada dalam kita. Makanya dikatakan Christ in you. Kristus ada dalam kamu. Sama. Nah, maksudnya ya, keesaannya itu loh sama. Nah, kadang orang bingung ketika kita belajar tentang Kristus ini adalah ketritunggalan ini. Sehingga akhirnya dipisahkan. Nah, kalau sudah dipisah-pisahkan, ini berarti menjadi 3 Tuhan, bukan 1 Tuhan. Tapi kita harus mengenal bahwa Allah itu adalah roh. Dan ingat, Allah itu adalah roh. Jadi waktu Yesus mati, bukan berarti itu mati. Kita saja manusia, kita mati, tapi roh kita nggak mati, betul nggak? Nah, Allah itu adalah roh. Jadi kematian itu proses daging ini yang sudah expired lah bahasa saya. Ya, menuju kepada kehidupan rohani, manusia roh. Jadi Allah itu adalah roh di sana. Oke, jadi saudara juga adalah manusia roh. Jadi ingat, kita ini bukan daging. Kita ini adalah roh. Manusia itu adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi esensi kita bukanlah daging, tapi roh. Makanya yang harus kita perhatikan adalah manusia rohani. Tapi kebanyakan kita lebih memperhatikan manusia jasmani, dandanan, poles sana, poles sini, dempul sana, dempul sini, penampilan ini, itu tidak salah dengan hal itu. Tapi ingat, kita ini harus lebih memperhatikan manusia rohani kita daripada manusia jasmani. Manusia jasmani kita kasih makan, manusia rohani harus kita kasih makan.
Nah, yang jadi masalah kita kurang kasih makan manusia rohani kita. Makanya akhirnya apa? Manusia jasmani kita terus yang muncul, kedagingan kita terus yang muncul. Oke?